Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, penyajian data yang kelima itu adalah histogram dan poligon frekuensi. Apa yang dimaksud dengan histogram? Jadi histogram itu adalah penyajian distribusi frekuensi dengan menggunakan diagram batang. Nah, pada histogram itu antara dua batang yang satu dengan batang yang berikutnya atau batang yang berdampingan itu tidak ada jaraknya. Jadi batangnya itu bersambung. Sumbu data pada histogram menyatakan kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak itu menyatakan frekuensi. Nah, batas kelas interval itu merupakan tepi bawah dan tepi atas suatu kelas. Kemana menentukan tepi atas maupun tepi bawah? Jadi untuk nilai data yang satuan, maka tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Batas atas dikurangi ditambah 0,5 kalau untuk tepi atas. Ya, ini. Jadi batas bawah itu adalah kelas nilai nilai bawah pada suatu kelas. Batas atasnya berarti nilai atas pada suatu kelas. Nah, jika setiap titik tengah sisi atas persegi panjang berdampingan dihubungkan dengan suatu garis, maka akan terbentuk suatu grafik yang namanya poligon frekuensi. Jadi titik tengah dari suatu batang itu, titik tengahnya itu ketika dihubungkan satu sama lain itu akan membentuk satu namanya poligon frekuensi. Akan terbentuk satu grafik yang namanya poligon frekuensi. Kita lihat contohnya. Nah, misalkan terdapat suatu data nilai tes matematika dari 60 sampai 61, 30, 62, dan seterusnya. Nah, ini ada 30 data ya. Jadi artinya 30 siswa yang nilai matematikanya seperti ini. Nah, kita akan membuat histogram dan poligon frekuensinya berdasarkan data ini, nilai tes matematika. Jadi, bagaimana membuat histogramnya? Jadi, langkah pertama itu kita buat tabel dulu. Kita buatkan tabel, nilai tes matematika, kemudian ditentukan kelasnya. Kelasnya ya, misalnya kelas kita kelas ini kan berdasarkan nilai terkecil atau bisa juga nilai di bawah nilai terkecil kita ambil untuk memulai kelas sampai semua nilai frekuensi ini akan tercover di nilai di kelas ini. Jadi di sini kita mengambil yang pertama adalah untuk kelas pertama dari 30 sampai 39. Artinya terdapat nilai siswa yang berada pada kelas ini dari 30 sampai 39. Tidak menentukan ada berapa orang. Makanya di sini frekuensinya berarti ada 2 orang. Nah, untuk kelas kedua 40 sampai 49 berarti ada 4 orang. Jadi ini berdasarkan nilai data yang kita peroleh tadi ya. Itu contohnya, soalnya. Nah, yang kelas ketiga 50 sampai 59 itu ada 8 orang. Dan seterusnya. Untuk 80 sampai 89 itu ada 1 orang. Nah, ini tepi kelas. Inilah di tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawahnya ini. Bagian pertamanya. Kemudian tepi atasnya yang di sini. Bagian keduanya. Titik tengah ini didapat dari 30 nilai kelas ditambahkan nilai kelas. Interval kelas dijumlah baru dibagi 2. 30 tambah 39 baru dibagi 2 akan mendapatkan 34,5. Demikian seterusnya. Nah, di sini ada catatan kalau tepi kelas terdiri atas, tepi bawah dan tepi atas. Di sini ya, ya. Ini tepi atas bawah, ini tepi atas. Jadi ini kurang 0,5 kalau tepi bawah
30 dikurang 0,5 kan 29,5. 40 kurang 0,5, 39,5. Dan seterusnya ya. Oke. Titik tengah, batas bawah, ditambah batas atas bagi 2. 30 tambah 39, 69 dibagi 2 dapat 34,5. Dan seterusnya ya. Selanjutnya, kita buatkan tabel grafis histogramnya. Ya seperti ini. Histogramnya ini diagram batangnya ya. Jadi tidak ada jarak satu sama lain. Ya. Ya ini frekuensinya tadi 2, 4, 8, 10, 1. Di sini histogramnya kita ambil TP bawahnya tadi ya 29,5, 39,5 dan seterusnya ya. Dia TP bawah yang kita ambil ya. Baru dihubungkan satu sama lain. Oke. Jika ini titik tengahnya dihubungkan untuk batang yang pertama sampai titik tengah, ini kedua, tiga, maka itu akan membentuk suatu poligon frekuensi. Seperti ini. Jadi ini semua titik tengah yang dihubungkan satu sama lain ya. Nah, ini dengan kita ambil 34,5, 44,5 dan seterusnya 4,5. Ini semua adalah titik tengahnya. Kita hubungkan. Itu akan membentuk poligon frekuensi. Nah, selanjutnya nomor 6, penyajian data yang ke-6 adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif dan ogive. Bagaimana itu tabel distribusi kumulatif? Jadi, distribusi frekuensi kumulatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa. Dan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Jadi, frekuensi kelas pertama dijumlahkan frekuensi kelas kedua, kelas dan seterusnya. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif ada dua. Yang pertama, distribusi kumulatif kurang dari, dan yang kedua, distribusi kumulatif lebih dari. Ada dua ya, kurang dari dengan lebih dari. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, digunakan TP atas kelas. Jadi, untuk frekuensi kumulatif kurang dari, kita menggunakan TP atas kelas. Sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, kita menggunakan TP bawah kelas. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan ada data, ini nilai tes matematika ya tadi ya. Jadi ada data untuk 30 siswa ini. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif untuk data ini. Nah, misalkan kita buat tabelnya dahulu. Nilai tes matematika dari 30 sampai 39 ada berapa orang? Ini ada 2 orang. Dan seterusnya ya. Kita buat tabel dulu ya untuk memudahkan ya membuat distribusi frekuensi kumulatif. Nah, terus tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, seperti ini. Jadi, untuk yang kurang dari kita mengambil tepi atas. Ini tepi atasnya ya. Di sini untuk tepi atas, ini frekuensi kumulatifnya. Ini jadi frekuensinya itu dijumlah ya. Untuk mulai dari 2, kemudian berikutnya 2 tambah 4, 6, berikutnya lagi 6 ditambah 8, tambah 14, 14 tambah 10, 24. Jadi frekuensinya itu selalu dijumlahkan. Artinya akan mencapai 30. Karena batas data itu tadi adalah 30. Banyaknya data adalah 30. Nah, bagaimana dengan frekuensi kumulatif lebih dari? Kita menggunakan TP bawah. TP bawah ya. Ya di sini tandanya lebih besar atau sama dengan TP bawahnya ini ya. TP bawah. Jadi ini tadi TP atas. Yang di sini lebih nilai yang lebih kecil sama dengan dari TP atas. Ini. Kalau yang ini selanjutnya adalah ogive. Nah, apa yang dimaksud dengan ogive?
Jadi OGIF itu adalah satu grafik distribusi frekuensi kumulatif yang berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari ataupun lebih dari. Nah, dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, kita dapat menggambarkan OGIF kurang dari atau biasa juga disebut dengan OGIF positif dan OGIF lebih dari atau biasa juga disebut dengan OGIF negatif. Nah, sebagai contoh, untuk OGIF kumulatif kurang dari atau OGIF positif. Jadi, seperti ini contoh grafiknya. Jadi, ini didapat dari tabel distribusi frekuensi pada contoh sebelumnya, itu pada nilai tes matematika. Jadi, sini adalah TP atasnya, ini 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, 89,5. Ini adalah TP atasnya. Jadi ini untuk OGIF positif. Jadi kita perhatikan bahwa grafiknya itu akan selalu meningkat atau selalu naik. Ini cirinya ya, bahwa OGIF positif itu kurvanya selalu naik. Sedangkan OGIF negatif itu kurvanya akan selalu turun. Itu cirinya ya, ciri-cirinya. Nah, seperti ini OGIF negatif atau kumulatif lebih dari. Kita bisa lihat kurvanya, dia akan menurun ya. Jadi untuk OGIF negatif kita menggunakan TP bawah 29,5, 39,5, 49,5 sampai 79,5. Jadi seperti itu ya untuk grafik berupa OGIF kumulatif lebih dari ataupun kurang dari. Nah, anak sekalian, sebagai contoh, kalian bisa mencoba di rumah. Di soal latihan dari data 50 hari suatu produk makanan. Ya. Ini adalah penjualannya, penjualan selama 50 hari suatu produk makanan. Nah, kalian diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi buat nanti tabel distribusi frekuensinya, nanti itu berupa data berkelompok ya. Ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. So, ada frekuensinya berapa. Kemudian untuk bagian B, buatlah histogram poligon frekuensi dan OGIF lebih dari atau OGIF negatif. Jadi ini kalian coba ya di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.